Cuma 300.000 sehari. Pacar bayaran kelihatannya seperti ini. Aku benar-benar beruntung. Pacar bayaran sekarang. Semuanya seaktif ini ya? Masa sih? Dia kan ketemu Bapak Yao yang seperti ini. Jadi nggak bisa menahan diri. Bangun, sudah sampai. Maaf ya, akhir-akhir ini kerja terlalu capek, jadi ketiduran. Birapa? Aku yang scan. Hah, sudah kubilang. Keberuntungan seperti ini, masa jatuh ke aku. Nggak tahu juga si Kong Feng itu, yang jekenelin ku aku. Pacar bayarannya gimana ya? Cantik, ayo main sama kami. Kalian minggir sana. Wajah. Mereka banyak orang. Aku bisa menang lawan mereka? Sudahlah. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Ayo berjuang. Kalian mau apa? Buka. Berani sekali kau. Kenapa? Ini istrimu? Bang, kamu salah paham. Dia bukan istriku. Bukan istrimu? Lalu kamu maju-maju bu apa? Kulitmu Gatalia? Mau kami longgarkan? Bukan bang. Dia bukan istriku. Dia itu saudaraku. Hah? Dia kan perempuan? Dia kan belum lama ini, baru operasi. Cuma mirip perempuan. Lihat, sangat mirip kan? Aku juga rasa mirip. Lihat, wajahnya. Pinggangnya yang kesel ini. Hakennya, sama ini. Lihat, kami senior jadi terdepu. Dia itu. Bang. Kalau dia sudah selesai operasi, suruh dia ikut bang. Untuk hidup enak kan? Ini kan operasinya belum selesai. ITU. Barangnya masih ada. Gimana kalau gini bang? Kasih aku kontakmu. Nanti kalau operasinya selesai, aku telepon kamu, lalu antar dia ke tempatmu. Bukan bang. Ko ini, kamu, kau memang jago. Ayo pergi. Hah, akhirnya berhasil dibohongi. Kalau tidak, kita berdua, malam ini sudah tamat. Kamu bilang aku seperti transgender? Hah, Atau transgender, yang operasinya belum selesai? hah. Kamu. Kamu ini, keterlaluan banget sih. Kalau bukan karena kamu, pacar palsu yang direkomendasikan Kong Feng buat aku, mana mungkin aku mau nyelamatin kamu. Niat baikku malah disalahartikan. Kong Feng? Pacar palsu? Ya sudah, lupakan. Karena kamu lumayan cantik, aku nggak akan mempermasalahkannya. Aku, Zhou Yan, umur 25 tahun. Belum menikah. Aku juga sebenarnya, sudah nggak tahan didesak keluarga. Makanya aku cari pacar palsu. Soal harga. Rupanya dia salah mengira aku sebagai pacar palsunya. Orang ini kelihatannya, walaupun agak tidak karuan, sebenarnya nggak jahat. Kalau nggak, tadi dia nggak akan membelaku. Kebetulan keluarga juga terus mendesakku untuk menikah. Nggak usah panjang lebar. Aku paham maksudmu. Kamu juga nggak perlu kasih aku uang. Kita ini sama-sama butuh. Aku cuma punya satu syarat. APA. Aku nggak mau pacaran. Menurutku pacaran cuma buang-buang waktu. Kita langsung saja menikah. Ini kurang baik deh. Kita baru kenal sebentar. Memangnya kenapa? Kita kan nggak beneran nikah. TAPI. Menikah denganku, kamu tidak perlu membayar mas kawin. Tidak perlu persiapan upacara yang ribet. Cuma perlu luangin waktu. Ikut aku mengurus surat nikah. Setelah menikah, acara apapun yang perlu aku temani, aku bisa ikut. Dan kalau suatu hari nanti, kamu ketemu cinta sejati, cuma perlu beritahu aku sebelumnya. Penampilinku juga nggak jelek-jelek amat. Jadi istri kamu nggak bakal bikin kamu malu kan? Memang bagus, tapi... Tant. Dari kecil yang ngasuh aku adalah dia terus-terusan ngeburu aku buat nikah. Dengga kamu keluar, kencan sama pacar, ceweknya mana? Biar tante lihat. Aku. ITU.
Tante, aku di sini. Kamu ngapain? Wah, cantik banget ya. Yian memang beruntung banget. Yian kan baik. Bisa sama dia, aku yang beruntung. Tet, kita saling tuker kontak yuk. Boleh? Catat nomor HP tante. Tunggu, udah langsung tuker kontak? Aku belum setuju loh. TAPI, sepertinya aku juga nggak ada. Alasan Piet ragu-ragu. Dia cantik banget. Nikah sama dia, aku juga nggak rugi. Tante, ganti nama kontaknya. Namaku Shen Yanwen. Shen dari Shen Chongwen. Nian artinya rindu. Wen artinya suhu. Shen Nian Wen, cewek yang dikenalin Kong Feng ke aku, bukannya Marga Jiang? Dah, Tet. Kita ngobrol lagi lain kali. Kamu siapa? Bukannya udah kubilang? Namaku Shen Yanwen. Kamu bukan pacar palsu yang dikenalin Kong Feng? Aku juga nggak bilang aku pacar palsu. Terus kenapa kamu mau jadi pacar palsuku? Aku koreksi dulu. Yang kuinginkan itu nikah palsu. Lihat nggak? Bulan lalu baru beli. Yang ini nggak ada batasannya. Ini rumah di Yuhu Bay. Kalau kamu nikah sama aku, semua ini jadi milikmu. Rumah di Yuhu Bay? 1 unit ini, harganya pasti miliaran rupiah. Kalau kita nikah, kamu nggak bakal maksa aku? Kita nggak perlu menjalankan kewajiban suami istri. Wah, bagus kalau gitu. Aku nggak nyangka akhirnya nikah juga. Kupikir kamu bakal kabur. Nggak nyangka kamu cukup jaga janji. Sekarang giliranmu tepati janji. Sapetin, sapetin. Akhirnya bisa naik mobil mewah. Mau kemana? Aku and Aaron. Baru dapat kabar, CEO wanita yang diturunkan dari kantor pusat itu, sore ini mulai bertugas. Yang katanya jelek banget itu, suka menghabisi orang tanpa ampun. Si Ratu Neraka itu, bukannya katanya dia baru dateng besok, kok sekarang udah dateng? Siapa yang tahu, cepetan balik. Penguasa baru punya aturan baru. Awas jadi korban pertama, di bawah pedangnya. Kamu juga dengarkan, perusahaan kita kedatangan bos baru. Kalau aku telat, nyawaku bisa melayang. Gak apa-apa, ke kantor dulu aja. Makan siang bisa kapan aja. Kamu baik banget. Kalau si Ratu Neraka itu punya separuh kebaikanmu, pasti enak. Sidol navigasi ke Fangyu Chuangxiang. Kamu kerja di Fangyu Chuangxiang? Di bawah grup Shen? Ayah. Jangan lihat aku kayak gini sekarang. Di kantor, aku itu desainer paling senior. NIH, Deng Aaron. Kalau bukan karena si Ratu Neraka dateng. Atasan dari atasan aku, naik jabatan lagi. Aku pasti jadi direktur desain berikutnya. Jadi, si Ratu Neraka yang kamu maksud, itu aku? Hah? Bukan maksudku, sayang banget. Nggak bisa ajak kamu makan. Kenapa? Soalnya udah tutup. Toko sebesar itu, kok bisa tiba-tiba bangkrut? Mungkin karena dia nggak serius ngurusin restorannya. Malas sebek nain yaran orang lain. Bosnya itu suka ngomongin orang. Kalau jadi karyawan, mulutnya terlalu bawel juga nggak bagus. Menurutmu gimana? Ya iyalah. Hubungan di kantor tuh rumit banget. Hubungan antar rekan kerja. Hubungan ada sembawahan. Mendingan sedikit bicara, biar aman. Dengar-dengar ada yang namanya Tinglan. Spesialis masakan Tiongkok gaya baru. Teman kantorku bulan lalu, pergi ke sana sama orang. Sampai sekarang masih bangga ngomonginnya. Kalau nggak bisa ke Yunjing, nanti kita makan di sana aja. Nggak bisa. Hah? Itu juga udah bangkrut. Masa sih? Teman kantorku ini, jangan-jangan reinkarnasi dewa wabah. Siapa yang tahu? Bisa jadi dewa wabahnya itu kamu. Aku? Apa hubungannya sama aku? Apa kamu lagi isengin aku?
Iya, betul. Kenapa? Karena kamu pantas menerimanya. Direktur wanita baru di perusahaanmu. Yang itu. Kamu kenal dia? Nggak kenal. Terus kenapa kamu terus-terusan nyebut dia ratu neraka wanita? Bilang dia jelek, kejam dan licik. Semua orang juga bilang gitu. Orang lain bilang, kamu ikut-ikutan bilang. Kamu nggak punya penilaian sendiri? Aku itu. Mata rakyat, itu tajam. Wong semua orang juga bilang gitu. Pasti ada alasannya. Dan lagi, aku dengar, beberapa tahun lalu, waktu dia baru pulang ke Indonesia, langsung dikejar-kejar buat nikah sama keluarganya. Kalau dia nggak jelek, nggak ada yang mau. Masa sampai sekarang belum nikah? Bisa jadi. Dia sendiri nggak mau nikah. Masa sih? Aku dengar, belum lama ini, dia terus-terusan ngedate buta. Setahun lebih dari 10 kali. Kalau dia nggak mau nikah, ngapain ikut ngedate buta? Bisa jadi dia dipaksa keluarganya. Nggak mungkin, dia kan kuat. Masa iya ada yang bisa maksa dia? Jadi kamu udah yakin? Dia itu galak dan jelek. Iya kan? Ayah. Kan semua orang juga bilang gitu. Direktur wanita baru di perusahaanmu itu. Upacara sambutannya jam berapa? Nanti. Jam 3 sore. Kamu ikut? Ya iyalah, aku kan tulang punggung perusahaan. Baguslah. Ingat ya, harus tepat waktu ikut. Nanti aku kecewa. Ngerti nggak? Hah? Cepetan pergi kerja. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Akhirnya kamu datang. Kupikir kamu nggak bakal sampai. Tadi siang izin ngapain? Apa? Kamu nikah? Kok kamu bisa nikah? Kalau kamu nikah, gimana nasibku? Nikah sama siapa? Kemarin siang ketemu cewek cantik. Wah, Gimana? Rezeki cintaku lumayan, kan? lumayan banget. Tapi, kok kayaknya agak familiar ya? Familiar apaan sih? Aku yang nikah, batasannya mana? Tapi emang kayak pernah lihat. Di mana ya? Pasang kartu pegawaimu yang benar. Kalian-kalian ini, sikapnya harus benar. Ya, Padahal setara sama kita. Berlagak kayak bos besar. Terus, sikapnya harus bener. Jangan gitu dong. Soalnya ratu neraka baru itu. Kensepi pujanya ya. kalian ngomong apa? Kira aku nggak dengar? Iya. Kan? Zuyion. Aku tadinya mau cari masalah sama kamu. Nggak nyangka kamu malah muncul sendiri. Kemarin malam semua orang lembur. Kamu kabur duluan. Pagi ini, semua orang ada di tempat kerjanya. Tapi kamu nggak ada. Mau berhenti kerja, ya? Atasan berdiri, kamu duduk. Attazan l'agit en bilok. Camus Mutrameja. Aturannya mana? Kak dong, kemarin malam, aku ada keadaan khusus. Makanya nggak ikut lembur. Kemarin malam ada keadaan khusus. Pagi ini juga? Ayah. Kemarin malam kan aku ngedate buta, kenalan sama seseorang. Pagi-pagi banget tadi, sempetin piut urus naika. Kamu mau menikah itu urusanmu sendiri. Apa hubungannya dengan perusahaan? Bolos terus-terusan. Kamu anggap perusahaan ini apa? Apa katamu? Kamu menghina aku, ya? Kak dong, mana berani aku. Aku lagi jelasin ke bapak. Jangan salah paham. Aku kemarin sudah izin sama atasan. Iya, Xiao Dong. Xiao Yo memang izin. Aku juga terima permohonan izinnya tadi malam. Dan sudah disetujui. Perusahaan lagi sibuk-sibuknya akhir-akhir ini. Semua auront l'embure matimation. Kamu malah bolos terus. Ini namanya apa? Ini namanya cari perkecualian. Harus ditindak tegas. Kalau tidak, bagaimana aturan perusahaan bisa ditegakkan? Kebetulan sepupu perempuanku yang besar mau datang hari ini. Menurutku, lebih baik kita jadikan kamu, Yo Yan, sebagai contoh. Un tuc membriconto. Kudengar CEO perempuan yang baru datang itu, kejam dan licik, kalau sampai jatuh ke tangannya. Apa Yo Yan masih ada jalan keluar? Ayah, cuma izin setengah hari kok. Segitunya? Setengah hari apanya? Dia jelas-jelas cari-cari alasan.
Mencuri karya Xiao You buat ikut lomba. Ketahuan sama Xiao You dan dilaporkan. Bahasanya sok muluk-muluk. Cuma mau maksa Xiao You batalkan laporan. Dia biasa suka menyuruh Kak Yo. Suruh Kak Yo beliin kopi, titip absen. Sudahlah itu. Malah nyuri karya Kak Yo buat ikut lomba. Orang macam apa sih ini? Kalian semua. Setiap hari bikin rumor di belakang. Sekarang ngomongin aku di depan muka. Memangnya kenapa? Mau gantian Yo Yian jadi contoh? Ya? Sombong apa sih? Percaya nggak percaya? Kami bisa balik badan. Laporin kamu ke CEO baru. Betul. Laporin aku ke sepupuku yang besar. Bagus. Silakan lapor. Lia dia percaya aku. Atau dengerin kalian. Kamu. Santai, santai. Aturan perusahaan di atas segalanya. Aku yang salah melawan arus. Sampai berakhir seperti sekarang. Semua ini akibat ulahku sendiri. Kelihatannya mulai paham. Ya. Kalau begitu. Ini Kak Dong, HP Bapak. Mulai sekarang, aturan perusahaan dimulai dari aku. Absen sendiri-sendiri. Wahahaha. Kak Dong, kamu kenapa sih? Apa aku salah bicara? Aku minta maaf. Oke. Kamu memang berani. Kak Dong, HP, aturan perusahaan. Kita lihat nanti. Nanticalo c'est plus péremption plus datant. Kau akan tahu akibatnya. Ratu neraka wanita yang baru itu, ternyata sepupunya. Ngapain aku berantem sama dia sih? Mari kita beri selamat kepada Lao Zhou. Berhasil menang di detik-detik terakhir. Luar biasa. Wah, hebat banget. Kak Yo, bikin kesel si bangsat itu. Sekarang sih senang. Nanti begitu direktur baru datang, setahun dari sekarang, adalah hari kematianku. Jangan merusak suasana dong, bro. Biarkan kami senang sebentar lagi. Mungkin direktur baru itu berpihak pada kebenaran, bukan pada saudara. Membantu kita, bukan dia. Ratu neraka wanita itu jelek, psikisnya terdistorsi, caranya kejam. Saat memecat orang, tidak kenal ampun. Berharap orang seperti itu berpihak pada kebenaran? Sudah tua masih naif juga. Xiao Ji, aku iri padamu. Kong Feng, aku mau angkat telepon dulu. Halo. Lagi sibuk apa? Lagi duduk di ruang rapat, nunggu direktur baru datang rapat. Tunggu ya, aku kasih lihat sesuatu. Nah kan, aku bilang juga, mata rakyat, ITU tajam. Direktur, Anda baik-baik saja? Lift khusus direktur, liftnya datang. Membicarakan aku di depanku. Di belakangku mengumpatku bersama-sama. Yo Yan, nanti kalau ketemu aku, kuharap kau masih punya nyali. Mas Dong, ada instruksi apa? Sudah nggak ada orang. Jangan pura-pura lagi. Maksudmu apa, Mas Dong? Aku nggak begitu paham. Lomba desain mirror image itu, kamu yang laporin aku. Ya? Iya kan? Jangan sok-sokan. Aku punya orang dalam. Kamu memang yang laporin aku. Aku juga nggak ada pilihan lain kan? Siapa suruh Mas Dong ngambil karyaku buat ikut lomba? Karyamu bisa gue pilih buat ikut lomba. Itu udah rezeki bu Camus. Rezeki itu simpan aja sendiri. Aku nggak mau. Kelihatannya pengecut. Nggak nyangka keras kepala juga. Tahu nggak? Yang berani sok keras di depan gue. Akhirnya kayak apa? Dibawa kamu buat nanem pohon, atau dibawa buat urug laut? Kamu lumayan lucu juga ya. Nggak bisa dibandingin sama Mas Dong. Tahu diri aja. Cepat batalkan laporan itu kalau kamu tahu diri. Kalau nggak, kamu tahu keluarga Shen punya posisi apa di kota Jing? Berani-beraninya makam sama aku. Nggak cuma bakal gue bikin kamu nggak bisa betah di perusahaan ini. Gue bakal bikin kamu di seluruh kota Jing juga nggak bisa hidup enak. Kamu mau bikin siapa? Nggak bisa hidup enak di seluruh kota Jing? Kakak sepupu. Anda datang. Kakak sepupu. Anda ratu neraka yang baru itu? Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Kak. Kebetulan hari ini aku mau melapor padamu. Dialah yang memimpin, merusak disiplin perusahaan, mempermalukan rekan kerja di depan umum, dan tak kunjung jerah. Manfaatkan kesempatan Kak baru menjabat hari ini. Harus ditindak tegas. Jadikan dia konto. Aku tidak. Aku. Kamu siapa?
Dan, siapa yang kamu maksud kak? WK. Kak itu aku. Putri kedua bibi buyutmu, Xiao Dong, anak dari paman kedua. WK. Barusan kamu bilang apa? Dia merusak disiplin perusahaan dan mempermalukan rekan kerja di depan umum. Aku tidak. Rapat dulu, urusan ini dibicarakan nanti. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Terakhir, aku tekankan sekali lagi. Di sini menurutku, peraturan perusahaan adalah yang paling utama. Setiap pelanggaran aturan, jangan harap dapat pengampunan dan pengertianku. Baiklah, rapat selesai. Yo Yian, temui aku di kantor. Sobat, hati-hati ya. Kak Yo, tenang saja. Setahun dari sekarang, aku akan bakar kertas sembahyang untukmu. Zuyian, ku beri kesempatan, tapi tak kau hargai. Sekarang baru menyesal? Setiap hari bilang, Direktur Shen itu saudaramu. Nyatanya dia tak kenal kamu. Somong apa lagi? Sanak jauh tetap saudara. Kalau masih berani bicara keras padaku, percaya tidak aku habisi kamu juga? Memangnya kenapa kalau saudara? Dia istriku. Apa katamu? Suaramu kok kecil sekali. Ku bilang jangan sombong. Siapa yang dihukum belum tentu. Wah, sepertinya kamu masih tak terima. Bagaimana kalau kita taruhan? Kalau kamu kalah, berlutut dan sujud padaku. Berani tidak? Pengecut. Taruhan ya. Saya patakat. Ngapain kamu taruhan sama dia? Ini cari malu sendiri. Gak apa-apa. Paling. Aku sujud dulu ke Shen Nianwen. Mengingat kita pernah suami istri, dia mungkin, kira-kira, barangkali, akan kasih muka padaku. Aku duluan ya. Meisuk, Bapak Shen cari saya? kenapa jauh-jauh? Takut saya makan orang? Enggak kok, saya nggak takut sama kamu. Info baru nih, CEO perempuan yang diturunkan dari kantor pusat, datang siang ini. Yang katanya jelek banget itu, suka menghabisi orang tanpa ampun. Ratu neraka perempuan itu, bukannya katanya dia baru datang besok? Kok hari ini udah datang? Siapa yang tahu? Cepat balik ke kantor. Pejabat baru pasti punya gebrakan. Awas jadi korban pertama. Ditenggannya. Kamu juga dengarkan, perusahaan kita kedatangan bos baru. Kalau saya telat, nyawa bisa melayang. Gak apa-apa, kamu pergi kerja dulu aja. Makan kapan-kapan aja bisa. Kamu baik banget. Kalau saja, si ratu neraka itu, setengah perhatiannya kamu, udah bagus. Saya kira, saya ini jelek, sifatnya keras, suka menghabisi orang tanpa ampun. Makanya kamu gak berani dekat-dekat. Bapak Shen, saya salah. Saya nggak akan ikut-ikutan omongan orang lagi. Ha. Gimana sih? Mata rakyat itu tajam loh. CEO perempuan baru di perusahaanmu itu. Kamu kenal dia? Nggak kenal. Terus kenapa kamu hanggil dia ratu neraka? Bilang dia jelek, kejam dan bengis? Kan semua orang juga bilang gitu. Orang bilang apa, kamu ikut bilang apa? Kamu nggak punya penilaian sendiri? Saya itu, mata rakyat kan tajam. Kalau semua orang bilang gitu, pasti ada alasannya dong. Enggak. Harus lihat sendiri baru percaya. Harus punya penilaian sendiri. Kayaknya nggak gitu deh. Sejak pulang ke luar negeri, saya terus-terusan jaded. Sampai sekarang belum nikah. Sifat saya keras. Nggak ada yang bisa maksain saya. Kalau dilihat-lihat, ha. Bapak Shen, kecantikan Bapak tiada tanding, cantiknya tiada tara, nggak cuma di seluruh kota Jing. Tapi seantero negeri, nggak ada pria manapun yang layak untuk Bapak. Bukan Bapak yang nggak laku, Bapak ini, memang nggak ada pria yang layak untuk Bapak. Menggembarkan saya seburuk itu. Jangan kira dengan sanjungan, lalu semua salahmu dimaafkan. Nggak semudah itu. Nianwen, dengar-dengar dari kakekmu, kamu sudah menikah. Si pemuda itu wajahnya seperti apa? Cepat tunjukkan ke nenek. Hello, Nek. Saya Marga Zhou. Saya suami baru Nianwen. Nek, tolong bela saya dong.
Ada apa ini, Nyan Venya? Jangan ganggu Xiaoyu ya. Xiaoyu, kalau kamu ada masalah, cerita sama nenek. Nenek yang akan beri keadilan untukmu. Enggak kok, Nek. Masa sih? Dia kan laki-laki. Mana mungkin aku ganggu dia? Yang sudah-sudah, lupakan saja. Aku tahu kamu mau apa. Asal kamu bersikap baik di depan nenek. Semua bisa dibicarakan. Tapi aku hanya kasih kamu satu kesempatan untuk klarifikasi. Kalau terbukti. Bos, aku cuma butuh satu kesempatan. Terima kasih, bos. Bos baik hati. Haha. Nek, dari awal kita sudah sepakat. Aku hanya mengincar Nian Wen, bukan uangnya. Dia malah, mobil mewah, baju desainer, semuanya dipaksakan ke aku. Itu kan buat kebaikanmu. Naik bus dan MRT tiap hari, nggak capek apa? Mau ganti baju baru juga buat kamu. Biarkan lebih terhormat. Nek, lehate, kita baru menikah berapa lama? Dia sudah jijik sama aku. Sudah? Sudah. Ini, nenek sudah paham. Nian Wen, dia nggak salah. Xiaoyu, harta benda itu hal duniawi. Kalau Nian Wen kasih ke kamu, kamu terima saja. Itu caranya dia mengekspresikan rasa sayangnya. Sekarang kan jam kerja, aku nggak ganggu kalian lagi. Nanti pulang kerja malam, kita lanjutkan lagi. Lanjut pulang kerja. Maksudnya, pulang kerja aku masih harus berada sama orang ini? Nek, kamu. Nek, kita lanjut bicara malam nanti ya. Ini kenapa lagi? Kenapa mau setuju sama nenek? Lanjut bicara malam nanti. Berarti malam nanti kita masih harus berada bersama lagi? Iya ya, ini gimana dong? Ya sudah, malam kamu ikut aku pulang. Kamu sama si Dong apa itu? Ada masalah APA? Sirda. Ah, begini ceritanya. Mengatasnamakan perusahaan Shen, berbuat semena-mena di luar. Malah mau minta aku terus bantu dia. Dia anggap aku Shen Nianwen ini apa? Preman bawahannya? Iya betul, orang kayak gini harus dihukum berat. Jangan kira asal ngomong dua patah kata. Aku akan melupakan yang dulu. Buktinya mana? Ini, ada di HP. Ini surat laporan yang aku kirim ke panitia penyelenggara itu. Bukti-buktinya lengkap semua. Dia beberapa hari ini sering ganggu aku. Kumasupaya aku tarik kembali surat laporan ini. Dengan surat laporan ini, apa kamu bisa bantu? Aku minta Catalan? Aku tahu. Anda harus bertindak adil. Aku kirim surat laporannya ke kamu. Kamu baca pelan-pelan. Aku keluar dulu. Apa yang rencanakan Ibu Shen untuk kamu? Parong bonus. Turun jabatan. Itu belum cukup. Jangan-jangan dia mau langsung pecat kamu? Sepertinya Ibu Shen kita ini, wajahnya memang tidak jelek, tapi hatinya benar-benar jahat ya. Jangan sembarangan bicara. Hah, cuma bercanda kok. Ibu Shen tidak hanya tidak menghukum saya. Sebelina. Dia malah akan membela saya. Tunggu saja. Hah? Tidak lama lagi. Kakak Dong kita ini akan tamat riwayatnya. Tidak demam ya? Ma'am? Kalau tidak demam, kenapa bicara ngawur? Hah? Aku tahu. Kamu pasti kena gangguan mental. Ah. Saudara jangan sedih. Walaupun kamu yang pertama pergi. Tapi melihat kondisi sekarang ini, kamu pasti bukan yang terakhir pergi. Kamu duluan pergi. Kami akan segera menyusul menemani kamu. Ah. Wah, sudah nangis? Sekarang, sudah tahu akibatnya melawan kakak Dong? Dong Sai Hong, kamu tahu tindakanmu sekarang ini, cepat APA? Sengaja mencari gara-gara. Percaya tidak, aku akan cari Ibu Shen lagi, dan melaporkan kamu sekali lagi. Melihat sikapmu ini, masih belum menyerah ya. Kalau begitu, mari kita tingkatkan taruhannya. Taruhan apa? Sebelum ketemu Ibu Shen, kamu bertaruh dengannya? Sepertinya, kamu masih belum puas. Kalau tidak, kita bertaruh. Kalau kamu kalah. Berlutu dan suju kepadaku. Berani tidak? Pengecut. Taruh saja. Saya patakat. Oh, ok. Cuma berlutut kurang seru. Bukannya kamu mau taruhannya. Jiding Cat kan? Bagaimana kalau tambah nyanyi lagu Ayah yang Baik sambil berlutut? Lagu yang Ayah yang Baik itu? Iya, betul, itu lagunya.
Bagaimana? Berani taruhan tidak? Ide ini bagus sih. Tapi jangan-jangan nanti. Yang nyanyi, jadinya kamu sendiri. Sudah begini, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Tahu, apa hubungan Ibu Shen denganku? Atasan dan bawahan. Mantan atasan dan bawahan. Ibu Shen adalah istriku, Yo Yan. Ini bukan kuma kena gangguan mental. Ini kena gangguan mental berat. Kamu bilang sepupu perempuanku adalah istrimu. Kenapa? Kamu masih berani bertaruh atau tidak? Jangan pura-pura. Apa yang tidak berani kulakukan? Akutidak t'as eu calo c'est pupu perempuanku. Sudah menikah. Ini sudah berakhir. Joian. Kamu bohong. Bohongnya keterlaluan. Aku mau umumkan sesuatu. Tunggu. Aku lihat kamu bisa buat apa. Bagaimana kalau sekarang? Kita yumamkan hubungan kita. Diumumkan. Kita hanya nikah palsu. Kenapa harus diumumkan? Kumohon. Nanti kamu suruh aku ke timur. Aku pasti tidak ke barat. Bahkan setiap hari aku akan menyajikan teh dan air untukmu. Tidak. Hal ini tidak bisa ditawar. Malam ini aku temani kamu. Untuk telepon nenek. Juga tidak bisa ditawar. Baik. Umumkan saja kalau mau. Bagus sekali. Sudah belajar mengendalikanku ya? Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu. Kalian tidak tahu kan? Aku hari ini menikah. Dia adalah suamiku. Sayang, apakah kamu lelah? Aku pijit panggangmu ya. Aku tahu kamu hari ini menikah. Tapi tidak bisa. Tunggu. Aku ingat. Foto yang kamu tunjukkan padaku sebelumnya. Bukannya. Ini bagaimana bisa? Kakak Yo benar-benar menyimpan rahasia. Iya, kapan kamu? Si wanita neraka ini jenakan? Hebat sekali. Kalau begitu apakah Kakak Yo tidak perlu dihukum? Yang dihukum adalah orang lain. C'est pupu perempuanku kenapa? Menikah dengannya. Ouian. Awalnya aku mau cari masalah denganmu. Tidak menyangka kamu sendiri yang muncul. Semalam semua orang lembur. Kamu yang kabur duluan. Pagi ini, semua orang ada di posisi kerja. Tapi kamu tidak ada. Apa kamu tidak mau kerja lagi? Atasan berdiri, kamu duduk. Atasan ambil lauk, kamu putar meja. Di mana sopan santunnya? Kakak dong, semalam, waktu itu aku ada keadaan khusus. Makanya tidak ikut lembur bersama kalian. C'est malam ada qui adan puzu. Pagi ini juga? Ayah. Semalam kan aku pergi NG blind date. Kenalan sama seseorang. Pagi-pagi sekali, sempatkan ambil sertifikat. Kamu menikah itu urusanmu sendiri. Apa hubungannya dengan perusahaan? Bolos terus-terusan. Kamu anggap perusahaan ini apa? Kenapa? Ini saja sudah tidak bisa? Bukannya kamu bilang, mau diumumkan? Pria tidak boleh bilang dirinya tidak bisa. Bukannya kamu tahu kehebatanku? Ngomong apa sih? Dia seperti ini, lumayan imut. Aneh ya. Kakak sepupu yang dijuluki iblis wanita, itu, sikapnya terhadap Yo Yan, kok bisa begitu baik dan akrab? Jangan-jangan dia beneran. Suami kakak c'est pupu itu? Xiao Zhou. Sebelumnya, maaf ya, aku nggak tahu kalau kamu orang penting. Cepat banget nyerah. Bukannya Direktur Shen itu kakak sepupumu? Iya. Setiap hari dia jumawa. Soalnya dia adik sepupu Direktur Shen. Di kantor semena-mena. Sekarang baru tahu rasanya. Jadi orang yang direndahkan, kan? Dong Jihong. Sekarang kamu tahu, siapa yang kamu ganggu? Berani berninya makam-makam sama Joku. Dulu Joku. Nggak mau ambil pusing sama kamu. Kamu malah makin menjadi. Aku kesini terutama untuk umumkan hal ini. Setelah diperiksa, dalam lomba desain Jingxiang,
Dong Zhong, mencuri karya You Yan. Buktinya sudah jelas. Dong Zhihong di perusahaan tidak hanya memanfaatkan statusnya sebagai orang dalam, merusak suasana kerja perusahaan, tapi juga mencuri karya rekan kerja, You Yan. Untuk memperbaiki suasana kerja perusahaan, Dong Zhihong secara khusus kami pecat. Kakak sepupu, jangan dong. Aku ini anak dari sepupu kedua ayahmu. Kita masih ada hubungan darah. Kamu nggak boleh pecat aku. Di perusahaan, kita ikuti aturan dan sistem perusahaan. Sejak aku menjabat, aku nggak peduli. Soul orang dalam. Perusahaan terhadap orang sepertimu. Tidak boleh main-main. Akhirnya dia dipecat juga, membuat kita lega. Bagus sekali. Sekaligus, karya You Yan sangat menonjol. Secara khusus dinaikkan jabatannya menjadi direktur desain perusahaan. Bagus sekali. Karya yoga kita semua sudah lihat. Ayah. Bro, kamu benar-benar membanggakan. Aku berangkat kerja dulu. Enggak, tunggu aku pulang kerja. Dan, jangan lupa. Janji kita. Bro, kamu hebat banget sih. Kayaknya pesta perpisahan kita nggak jadi, tapi bisa diganti. Jadi pesta kenaikan jabatan. Dong Zhihong, mau kemana? Jangan sampai sudah bertaruh, lalu nggak menepati janji. Ayah. Iya. Gak mau bayar taruhannya? Mau kabur? Nggak, aku minum dulu, biar tenggorokanku enak. Udah nggak usah. Aku justru suka denger suara serapmu itu. Langsung nyanyi aja. Sepeden Nayani. Jangan kira jadi direktur, lalu bisa sombong. Nanti juga bakal diturunkan. Ngomong apa sih? Kak Yo beda sama kamu. Kak Yo rendah hati. Gak kayak kamu yang sok jago, karena punya koneksi. Ayah, kamu berani gak bayar taruhan? Kami gak bakal biarin kamu pergi. Sudah lama sok jago. Kami udah sebel dari dulu. Sekarang kamu udah resign. Akhirnya kami bisa melampiaskan kekesalan. Kalau kamu masih nggak nyanyi, kurasa mereka mau mukulin kamu. Jangan lupa. Harus nyanyi sambil bersujud. Aku nyanyi deh. Ya? Ayah yang baik. Aku punya ayah yang baik. Bikin aku dipermalukan begini. Aku pasti bikin You Yan. M'embellarnia. Kamu nyanyi apa sih? Aku nggak dengar. Dong Zhihong. Kak Yo nggak dengar. Nyanyi lebih keras. Dengar nggak? Ayah. Aku punya ayah yang baik. Ayah yang baik. Waktu masak bunyinya, dang kiang. Udah. Pergi sana. Untung ada kamu, yang berhasil melaporkannya. Kalau enggak, kami nggak tahu, harus sabar sampai kapan. Ah, itu hal kecil. Aku juga udah lama nahan kesal. Iya, bro. Tapi kamu juga dapat istri yang baik. Semuanya udah selesai. Semuanya bubar, ya. Sayangnya, semua kesombonganku sekarang, itu palsu. Semuanya dari wanita itu. Tapi wanita itu... Lagi pula mikir apa? Kodok jelek mana bisa makan daging angsa? Zhou Yin, sudah kubilang. Tunggu aku pulang kerja bersama. Jangan-jangan dia lihat aku kerja, sangat serius. Jadi mengincar tubuhku. Aku kasih tahu ya. Kita cuma nikah palsu. Tidak akan menjalankan kewajiban suami istri. Kok wajahku panas sekali ya? Semuanya salah You Yan yang mikir nggak jelas. Aku nggak akan jual tubuhku. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma mau ingetin kamu. Malam ini nenek yang mau cek kita. Kamu lupa ya? Masa sih?
Ayo kita cepat pergi. Pria ini pasti lupa. Barusan cuma bisa mikir nggak jelas. Silent. Sudahlah. Urusan nenek lebih penting. Nona Shen, kamu kaya banget ya. Di rumah banyak barang berharga. Masa iya? Aku kan putri keluarga Shen. Masa nggak kaya? Kamu. Sekarang juga. Pergi mandi sana. Bukannya cuma telepon. Buat apa mandi? Jangan-jangan Shen Nianwen beneran mengincar tubuhku. Kamu mau apa? Aku kasih tahu. Aku keluar dari vilamu, tapi harus jaga kesucian tubuhku. Jangan berharap dapat tubuhku. Kamu seharian mikir apa sih? Kamu suruh aku mandi. Bukannya ngidam tubuhku. Kamu nggak mandi. Gimana ganti baju tidur? Nenek seller ini. Lihat kita masih pakai baju kerja. Beko kiraga. Setidaknya kamu mandi dulu. Ganti baju tighter. Oke. Memang aku yang kebanyakan mikir. Sekarang aku mandi. Tidak masalah. Sudahlah. Benar-benar ceroboh. Baju saja tidak diambil. Sudahlah. Aku antar saja ke dalam. Zhou Yin. Kau brengsek. Enggak. Aku. Cuma mau ambil baju. Cantik, temani kami main dong. Pergi sana kalian. Aduh. Mereka banyak sekali. Mana mungkin aku menang? Nggak peduli lagi. Kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Banting tulang. Kalian mau apa? Boka, berani sekali kau. Kenapa? Ini istrimu? Salah, Bang. Dia bukan istriku. Bukan istrimu? Lalu ngapain kau nekat ke sini? Gatal ya? Mau kami pukulin biar lega? Bukan, Bang. Dia bukan istriku. Dia itu saudaraku. Hah? Dia kan perempuan? Dia kan belum lama ini. Apa sih? Wajahnya mirip perempuan. Lihat, betapa realistisnya. Aku juga merasa realistis. Lihat, wajah ini, pinggang kecil ini, kaki ini, dan ini. Lihat, sampai kalian semua tertipu. Dia itu. Bang. Kalau operasinya sudah selesai, biar dia ikut Bang, menikmati hidup kan? Ini kan operasinya belum selesai. ITU. Barangnya masih ada. Gimana kalau gini Bang, kasih aku nomor kontakmu. Nanti kalau operasinya selesai, aku telepon Bang, lalu antar dia ke tempatmu. Bukan Bang. Ini. Kau memang jago. Ayo, pergi. Direktur Shen, aku tidak sengaja. Aku juga. Cuma mau mengantar baju. Terima kasih, Direktur Shen. ITU. Badanmu bagus sekali. Kulitmu juga halus. Pakai produk perawatan kulit merek apa? Produk perawatan kulit. Apa yang kau bicarakan? Cepat ganti baju. Nanti datang ke kamar. Dia benar-benar lucu ya. Andai dia benar-benar istriku. Apa yang aku pikirkan? Aku dan dia tidak mungkin bersatu. Jangan tergoda olehnya. Di antara kami, ada sebuah jurang killers. Tidak apa-apa, cuma telepon saja. Aku tidak akan terpikat lagi. Kamerala. Aku tidak sengaja masuk. Aku tidak menyalahkanmu kok. Bantu aku buka kalungnya. Aku tidak bisa mencapainya. Baik. Kenapa gugup sekali? Aku tidak akan memakanmu. Aku sangat menakutkan. Tidak.
Aku cantik? Cantik, seumur hidupku, belum pernah ketemu orang secantik kamu. Yo Yan ini terlalu blak-blakan. Bikin aku jadi malu. Kamu juga tidak kalah. Kalau tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Aduh, sepertinya nenek mengganggu kalian ya. Lanjutkan saja, lanjutkan. Hahaha. Nek, tidak kok. Katakan sesuatu dong. Tidak Nek, kami baru selesai mandi. Coba dengar suara napas kalian, sepertinya bukan baru mandi. Nek, Sudah? Sudah, nenek tidak akan mengganggu kehidupan malam anak muda lagi. Xiaoyu, kamu harus lebih giat lagi. Nenek tunggu cucu cicitnya. Baik Nek. kamu malah menyuhuri nenek. Xiaoyu orangnya jujur, terlihat bisa diandalkan. Jangan kamu sakiti dia, Xiaoyu. Lebih giat lagi ya, nenek tunggu kabar baik dari kalian. Haha. Karena teleponnya sudah selesai. Aku pergi dulu ya. Sepertinya di luar sedang hujan. Bagaimana kalau kamu menginap di sini saja? Hujan? Mana ada hujan? Lagi pula kan ada mobil? Orang ini kok bisa sepolos ini ya? Ingin mengajaknya menginap saja tidak mengerti. Kalau begitu kamu pergi, aku antar. Kenapa tiba-tiba marah? Kamu siapa? Kok ada di rumah Nianwen? Aku yang belum nanya kamu siapa. Aku pacarnya Nianwen, tentu saja. Namaku Yang Yuming. Pacarnya? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Minggir. Nianwen, jangan marah sama aku dong. Aku cuma lihat ada cowok di rumahmu. Aku kesel banget makanya aku... Yang Yaming, aku peringatin kamu. Aku nggak suka sama kamu. Nianwen, kasih aku satu kesempatan untuk ngejar kamu. Aku tulus padamu. Oh, ternyata palsu. Cuma yang ngejar-ngejar doang. Nianwen udah nolak. Ngejar-ngejar gini nggak ganteng banget. Suka juga percuma, tahu. Nianwen sekarang istriku. Aku peringatin kamu. Jauh-jauh dari istriku. Nggak mungkin. Masa Nianwen mau nikah sama kamu? Kamu bohong. Aduh, masa nggak mungkin? Ini. Buku nikah ini, pasti juga kamu yang palsuin. Masa Nianwen milih bersama kamu? Ngomong doang siapa juga bisa. Orang ini susah banget dihadapi. Buku nikah aja nggak percaya. Masa harus aku cium buat dia lihat? Kayaknya kalian ini palsu. Nianwen, kamu nggak perlu sampai cari cowok kayak gini, cuma buat nyingkirin aku. Kayak gimana? Buktinya kan tinggal kasih lihat. Aduh, terlalu gerusa-gerusu. Gimana sekarang? Kan cuma buat buktiin, kamu kerja sama dikit. Lihat kan? Dia suamiku. Lelaki yang aku akui. Kamu bisa pergi sekarang. Nianwen, selama bertahun-tahun ini, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Apakah kamu tidak pernah sekalipun tergugah olehku? Apa yang sudah kamu berikan untuk Nianwen? Coba ceritakan. Jangan sombong dulu. Nianwen, setiap hari raya, aku selalu memberimu 99 bunga mawar. Ditambah lagi kalung dan cincin berlian Bulgari. Dan juga kosmetik merek ternama. Bukankah semua ini kupikirkan agar kamu suka? Sementara kamu melakukan semua ini, bukankah kamu juga bersenang-senang di klub malam? Ini kan memang caramu untuk mendekati perempuan. Jangan gunakan itu padaku. Aku tidak sanggup menerimanya. Nianwen, aku tulus padamu. 99 bunga mawar itu, aku petik sendiri. Kalung dan cincin berlian juga aku pilih sendiri. Kamu berbeda dengan perempuan-perempuan itu. Itu semua hanya materi. Kamu tahu Nianwen suka bunga apa? Kamu tahu dia suka makan apa? Kamu tahu dia suka warna apa? Aku beritahu kamu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Siapa Nianwen sebenarnya? Tak kusangka dia memiliki sisi seperti ini. Lalu bagaimana? Nianwen bersamaku, cukup menikmati kebahagiaan. Aku beritahu kamu.
Aku diakui oleh kakek Nianwen sebagai cucu menantu. Jangan berpikir untuk menggantikan posisiku. Kamu, si anak miskin, jelas hanya ingin mengandalkan Nianwen, gigolo. Kalau tahu diri, segera minggir. Jangan harap bisa menggantikan posisi kamu cuma anak miskin. Sudah ketahuan cuma mau numpang hidup sama Nianwen, gigolo. Kalau tahu diri, minggir sana. Kamu benar-benar tahu cara menyakiti hatiku. Orang miskin jangan sampai miskin semangat. Memangnya kenapa kalau aku miskin? Aku bersih dan jujur. Tidak seperti kamu, si playboy. Jangan-jangan kamu kena banyak penyakit macam-macam? Kita jar idea. Kamu bilang apa? Dia jatuh sendiri. Aku tidak sentuh dia. Tak disangka keseimbangan tubuh pria ini payah. Aku lihat. Kamu si playboy, di bawah juga tidak beres. Pasti juga tidak bisa memberi kebahagiaan pada orang lain. Kamu tamat. Masih juga ngomong besar. Yang Yuming, sudah cukup kamu buat keributan? Malu-maluin saja. Kalau sudah selesai, pergi sana. Aku boleh tinggal di sini malam ini? Gak apa-apa. Anggap saja tidak ada. Kalau kita menikah, kamu gak bakal maksa aku untuk? Kita tidak perlu menjalankan kewajiban suami istri. Syukur deh kalau gitu. Direktur Shen. Oh Bukan, Nianwen. Bisa nggak jangan sedekat ini? Nanti aku takut, aku tidak bisa mengendalikan diri, dan berubah wujud. Berubah jadi APA? Ultraman atau Spider-Man? Ayo tunjukkan padaku. Kok susah banget jelasinnya, kayaknya dia nggak ngerti. Ya sudah, mending aku tidur aja. Aku melanggar dia lagi ya? Kamu benar-benar kayu banget. Nenek, Anda datang. Yaming. Nenek. Setengah tahun ini Anda hampir tidak menghiraukan saya. Saya tahu. Anda marah karena urusan Nianwen. Hari ini saya mengundang Anda. Hanya ingin mengungkapkan isi hati saya. Yaming. Kalau kamu ingin membela soal ini, saya sarankan kamu menghemat tenaga saja. Suami saya pernah bilang, kamu dan Nianwen cocok. Tapi saya, nenek-nenek ini, meski bingung, juga paham kalau pernikahan ini bukan lagi urusan sepatah kata orang tua. Nenek, saya rasa Nianwen selama bertahun-tahun ini yang sudah dilakukan untuknya masih tidak sebanding dengan Yo Yian yang tiba-tiba muncul itu. Nenek, saya datang hari ini bukan untuk menuduh Anda. Saya hanya khawatir Nianwen akan ditipu orang. Yo Yian itu bukan seperti yang terlihat di permukaan. Kelihatannya begitu jujur. Apa maksud perkataanmu ini? Saya sengaja menyelidiki. Dia hari ini akan bertemu klien. Ruang privat ini pesanannya. Katanya mau bahas kerja sama. Siapa tahu benar atau tidak. Saya akan ajak Anda melihat wajah aslinya, agar Nianwen tidak ditipunya. Bepakwang, kamu ini maksudnya apa sih? Kami datang ke sini untuk membahas kerja sama material konstruksi. Bukan untuk melakukan hal seperti ini. Tuan Zhou, berbisnis terlalu kaku tidak boleh. Temani Tuan Zhou. Apa yang kamu lakukan? Tuan Zhou, jangan malu-malu. Kerja sama jadi, keuntungan tidak akan kurang untukmu. Maaf, saya sudah menikah. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak menghormati istri saya. Bepakwang, kalau mau bicara kerjasama, tunjukkan niat baik.
Cara seperti ini, kerja sama tidak usah dibahas. Sudahlah. Zhou Ian kamu. Sial, kenapa dia tidak terjebak? Lalu nenek Shen itu, bukankah semua usaha menjadi sia-sia? Anak baik, punya tanggung jawab, bisa menjaga batasan. Saya, nenek ini, tidak salah lihat. Pernikahan Nianwen ini juga tidak salah memilih orang. Kerja sama hari ini, kita akhiri sampai di sini saja. Tidak bisa. Aku sudah susah payah sewa tempat. Cari artis. Tidak boleh berakar seperti ini. Oh, aku tahu. Apa kamu merasa mereka kurang cantik, aura mereka terlalu norak, tidak masuk di matamu? Rupanya kamu tidak suka tipe yang begini. Coba katakan, apa maumu? Cewek mahasiswa yang polos? Wanita carrier yang tangguh? Atau cewek cantik yang lembut dan berwawasan? Setengah jam, aku bisa cari yang lebih menonjol dari istrimu. Pasti kamu puas. Ini bukan soal mereka cantik atau tidak. Aku sudah menikah. Ini masalah prinsip. Pepak Wang. Kalau kamu masih begini, aku benar-benar akan pergi. Tuan Zhou, aku tahu Anda tidak tertarik pada wanita cantik. Tapi yang ini, pasti Anda suka. Ini 100.000 uang muka. Sek, isi saja sesukamu. 500.000, 1 juta, semuanya bisa. Asalkan kamu bocorkan semua desain proyek terbaru dari perusahaanmu, Fang Yu Chuang Siang, dan daftar mitra kerjanya kepadaku. Semua ini milikmu. Siapa sebenarnya dia? Tidak hanya menyembunyikan diri, dia bahkan berusaha menyuapku untuk mendapatkan rahasia inti perusahaan. Pepak Wang. Perusahaan kami adalah anak perusahaan dari grup Shen. Rahasia inti perusahaan ini, uang segini, mungkin kurang cukup. Lagipula, jumlah ini juga bukan sedikit. Mau kamu pakai untuk apa? Kamu tak perlu tahu mau aku apakan. Yang penting ada untungnya, kan? Pasti hidup, Tuan Zhou juga serba kekurangan. Uang ini bisa bikin kamu hidup enak. Masalah ini hanya kita berdua yang tahu. Tak akan bocor. Kamu tinggal bilang. Mau atau tidak? Aku tidak mau. Sudah kubilang, aku tak akan berbuat hal yang mengkhianati Nianwen. Dan kamu bukan Pepak Wang kan? Beberapa hari lalu, Bapak Wang sudah bicara kerja sama dengan kami. Dia pasti tak akan menyuap karyawan untuk mencuri rahasia perusahaan. Siapapun kamu, aku tak akan biarkan rencanamu berhasil. Wah, hebat juga anak ini. Anak ini bukan cuma bertanggung jawab, tapi juga berprinsip. Otaknya juga sangat cerdas. Pengamatannya teliti, reaksinya cepat. Tenang dalam bahaya, bahkan bisa balik menyerang. Ini benar-benar bibit unggul. Kalau nanti Nianwen hidup bersamanya, nenek ini juga bisa tenang hatinya. Yo Yian si brengsek itu. Berani-beraninya merusak rencanaku. Neneknya malah mempermalukanku di depan umum. Aku pasti akan balas dendam untuk ini. Tidak bisa membiarkannya begitu saja. Hello. Aku tahu kamu lagi butuh uang. Bantuin aku urus sesuatu. Kalau sudah berhasil, aku kasih kamu 440 juta. Langsung bayar di tempat. Aku kasih tahu ya, orang tadi itu aneh banget. Langsung nyelipin uang. Minta aku mencuri rahasia perusahaan. Terus ketahuan sama aku. Jujur aja, kayaknya gaya bicaranya. Seperti pernah dengar di mana gitu. Tidak tergoda oleh uang. Ngomong apa sih? Masa bodoh, aku kan. Secara nama, adalah menantu keluarga Shen. Masa ia mau melakukan hal yang merugikan perusahaan Shen? Nenekku bilang akhir pekan ini. Kamu ikut aku makan di rumah tua. APA. Ketemu orang tua. Aku belum siap. Aku harus pakai baju apa? Beli hadiah apa? Nenek suka makan apa? Jangan gugup. Nenek bilang orang yang aku suka. Tidak mungkin dia tidak suka. Olanji lagi. Nggak ada apa-apa. Akhir pekan nanti pakailah baju yang rapi.
Aku ke toilet dulu. Ini teh panas pesanan Anda. Taruh saja di sana. Silakan dinikmati. Shen Nianwen, kamu jangan salahkan aku. Siapa yang suruh kamu memecat aku? Ini semua gara-gara kamu sendiri. Shihong, kamu kenapa di sini? Permisi lewat. Kamu panik apa? Gak apa-apa. Nianwen. Nianwen. Yang Yuming, ini ulahmu ya? Nianwen, jangan melawan lagi. Yo Yian si miskin itu, nggak bisa kasih kamu apa-apa. Kenapa nggak mau sama aku? Pergi sana. Dasar tidak tahu diri. Mau muka ya? Yang Yuming, Bajingan. Yang Yuming, Beijing Gan. Kamu gimana? Apa dia melukaimu? Aku antar kamu ke rumah sakit. Zhu Yian. Aku nggak enak. Kalian juga jangan harap bisa hidup. Cepat menghindar. Kamu gila, lain kali jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Yin, jangan gegabah. Lihat aku. Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Kamu sudah bosan hidup ya? Jangan pukul lagi, aku tahu salahku. Aku nggak berani lagi. Yin, jangan pukul lagi, nanti orangnya tewas. Aku sudah telepon polisi. Polisi akan segera tiba. Kamu gimana? Tadi kamu tidak terluka kan? Efek obatnya tidak lebih parah ya? Zhou Yin, aku suka kamu. Kalau kamu diam terus, aku anggap kamu menolak. Aku pergi. Mulai sekarang kita urus diri masing-masing. Jangan pergi. Aku juga suka kamu. Kuma aku takut jurang di antara kita berdua terlalu lebar. Jadi aku belum sempat bilang ke kamu. Mau kabur? Dong Hai Hong. Yo Yian, Direktur Shen. Aku sudah menghentikannya. Aku tahu salahku. Tidak seharusnya membantu Yang Yuming membius kamu. Bolehkah kamu kasih aku kesempatan lagi? Biarkan aku menebus kesalahanku. Aku tidak bisa memutuskan. Kamu bicaralah dengan polisi.
Aku yang mengaku salah sendiri. Aku juga yang mencegah Yang Yuming kabur. Ini kan prestasi. Akhir pekan ini kita ke rumah lama ketemu nenek. Kalau kamu datang dengan tangan terluka begini, dia pasti akan terus bertanya. Bilang saja aku berkelahi mati-matian untuk melindungi istriku. Mungkin saja, nenekmu malah akan puji aku bisa diandalkan. Siapa yang jadi istrimu? Yin, ada satu hal lagi yang belum aku beritahu kamu. Hal apa? Sebenarnya, aku seharusnya menikah dengan orang lain. Tapi karena aku pernah kecelakaan, dan koma selama 2 tahun, jadi hal ini belum terlaksana. Sepertinya sekarang hal ini harus diselesaikan juga. Oh, begitu rupanya. Tidak apa, Nyengwen. Nanti aku temani kamu bicara dengan mereka. Tenang saja, mulai sekarang ada aku di sini. Aku pasti tidak akan biarkan kamu terluka lagi.